kalian hari ini? Ya, semoga kalian semua sehat selalu. Adakah anak-anak yang tidak hadir hari ini? Ya baik, karena semua hadir, sudah siap untuk belajar? Ya, anak-anak, materi kita hari ini adalah materi kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Dengan tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pada materi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu paragraf utama? Betul, paragraf utama adalah ide pokok dari suatu paragraf. Anak, apabila suatu kalimat terletak di awal paragraf, maka disebut paragraf deduktif. Sedangkan apabila kalimat terletak di akhir paragraf, maka disebut paragraf induktif. Anak-anak, silakan kalian simak bacaan berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena yang menggerakkan tulang. Tulang berfungsi di antaranya 1. Sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, melindungi organ dalam manusia. 3. Sebagai pembentuk rangka tubuh. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot atau daging yang pertama menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Dan yang keempat, mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari inti sel-sel otot. Sel-sel otot membentuk serabut otot dan kumpulan serabut otot membentuk otot atau daging. Organ gerak hewan. Hewan vertebrata bertulang belakang. 1. Sapi, jenis mamalia, bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. 2. Kelinci, bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. 3. Katak amfibi, bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. 4. Ikan Pisces,
bergerak dengan menggunakan sirip dan ekornya. 5. Ular. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Hewan avertebrata tidak punya tulang belakang. 1. Kupu-kupu bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat di tubuhnya. Yang kedua, ubur-ubur bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Siput moluska bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkan berjalan. Ya, baik anak-anak. Sekian materi kita hari ini. Apa kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini? Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.